Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan untuk kita semuanya. Amin. Ya, di kesempatan pagi hari ini saya seperti biasa akan ngevlog perjalanan dari Bekasi Timur ke Pegangsaan 2. Ya, seperti apakah perjalanan saya di hari ini? Tonton terus video ini sampai dengan habis, dan juga jangan lupa untuk klik like, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, supaya saya bersemangat terus untuk mengupload video-video menarik lainnya ya. Baik teman-teman, ini kita masih ada di seputaran Jatimulya dan sekarang sudah mulai sepi ya. Ini karena sebagian besar orang-orang sudah mulai mudik, meninggalkan perantauan teman-teman ya. Jadi jalanan sudah mulai sepi. Dari jalan ya, makasih Pak. Dari Jalan Jatimulya Raya ke Jalan Haji Muhammad Joyo Martono ya teman-teman. Ini berhenti di depan ada pintu tol, kita akan naik lewat pintu tol ya teman-teman. Kiri masuk lewat tol. Di sini juga aktivitas sudah tampak sepi teman-teman ya. Apakah di jalan tol juga sepi atau seperti apa? Wah, ini ya teman-teman. Ternyata arah tol Cikampeknya ini cukup padat nih teman-teman. Arah tol Cikampek, karena memang orang mudik itu kebanyakan ke arah sana ya dari sini. Bisa kelihatan ya, ini tol Cikampek ini sudah mulai padat dan kemungkinan nanti siang sih mungkin ya diberlakukan tol satu arah nih teman-teman. Karena masih ada aja mobil-mobil besar rupanya dari Jakarta menuju arah Cikampek yang terlihat. Mungkin sedikit ini ya penglihatan di pojok kanan. Di pojok kanan itu untuk jalan tol menuju arah Cikampek atau nanti tembus ke Cipali, ke Bandung ya, itu sedikit padat.
Mau sampai hanya sampai Bekasi Timur aja tadi ya, sekitar kilometer 2 itu apa 15 ya, 15 kilometer 15 itu cukup lumayan padat, tapi ke sininya sih ramai itu. Jakarta masih seperti biasa saja ya, kondisi lalu lintasnya ramai tidak, sepi pun tidak ya. Masih ada beberapa mobil-mobil besar ya, yang melintas ya ke arah Jakarta ini, jalur CDD Penambat. Yang mereka nganterin bahan-bahan makanan. Oke, kita lewat tol dalam kota aja ya teman-teman. Jadi nggak lewat tidak lewat JOR, tapi kita lewat tol dalam kota aja. Seperti janji saya, mungkin kita akan coba jalur jalur keluar Pondok Gede lewat Jatiwaringin, terus nanti lewat Buaran, tembus di Jalan Raya Bekasi, terus masuk lagi ke Pegangsaan 2. Coba lihat lewat situ ya teman-teman ya. Semoga tidak macet. Karena belum pernah, karena waktu itu saya pernah nge-vlog juga jalan alternatif lain menuju ke Kelapa Gading Pegangsaan 2. Sudah mulai masuk Jati Bening, nanti di depan itu ada rest area kilometer 6. Rest area kilometer 6 ini rest areanya termasuk baru juga. Sebelumnya kan belum ada rest area tuh, baru terakhir itu masih di daerah Cikarang. Memang rest area ini butuh banget karena dari Cikarang ke
itu Karawang sih maksudnya, masuk dari Karawang ke sini aja cukup lumayan jauh ya, apalagi sekarang ada tol MBZ. Jadi orang-orang sangat perlu banget untuk ke rest area gitu, karena setelah rest area ini kan mau masuk dalam kota lah itu tidak ada lagi rest area teman-teman ya, ada lagi nanti di daerah Karangtengah kalau mau ke Merak, jadi terlalu jauh kalau misalkan hanya ada di daerah Karawang sana. Makanya ideal juga sih di sini, ataupun juga di kilometer 19 itu ya juga ada, kalau lewat bawah itu masih ada rest area. Oke, kita ambil kiri lagi, kita akan keluar tol Pondok Gede Jatiwaringin. Mobil besar tetap ada. Ada ya besar, sumbu 3, lebih dari 3. Semoga lancar nih teman-teman, kita lewat sini. Kita lewat jalur alternatif lewat Pondok Gede, Pondok Gede lewat jalan Jatiwaringin. Kita akan coba jalan-jalan dulu ya. Kalau bahasa Sundanya ngaprak dulu, ngaprak. Kita belok kanan, karena kalau kita belok ke kiri itu kalau kita belok ke kiri itu ke Pondok Gede, kalau ini ke kanan ke Jatiwaringin. Jatiwaringin sudah masuk ke wilayah Jakarta Timur. Kalau Pondok Gedenya sebagian itu masuk ke wilayah Bekasi ya teman-teman. Ini juga cukup sepi. Kalau biasanya kan daerah sini tuh macet tuh, dari tadi pintu tol keluar tol Pondok Gede itu sudah ramai banget. Sekarang sih lebih cenderung sepi ya. Nah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Kalimalang yang biasa tempat untuk pemotor roda 2 itu mudik ya, jalur mudik. Seperti apakah mereka mudik, bisa terlihat nggak ya? Coba nanti kita lihat apakah kelihatan di sini apa enggak ya mudik-mudiknya itu. Oh, sekarang ditutup ya teman-teman, jadi nggak bisa langsung nyebrang ke sana. Kita diputar balikin dulu, ambil ke arah jalur kiri.
Kalau dulu kan memang langsung lurus tuh dari dari Jatiwaringin, Pondok Gede itu langsung lurus, langsung belok ke kanan. Nah sekarang nggak seperti itu, jadi di belok kiri dulu, dan di depan sepertinya ada putaran. Nah itu akan putar balik di depannya. Depan sudah terlihat ada putaran balik, tapi nggak tahu kalau hari biasa apakah macet juga nih putaran sini, karena pasti ada motor juga harus putar balik juga ya. Ini kalau yang ini inspeksi Tarum Barat. Oh iya, semuanya nggak boleh ada yang lurus ya teman-teman. Jadi kalau mau ke Jakarta juga lewat sini, ke kiri itu Jakarta, kita balik lagi ke Bekasi, karena kita akan masuk ke mana? jalan mana? Ke daerah, ke Jalan Duren Sawit. Cipinang Klender itu bisa belok ke kiri, kita terus masih lurus terus. Jadi ini di sini lampu merahnya sudah tidak diberlakukan lagi, karena mau baik itu dari Klender ataupun dari mana, dari Jatiwaringin gitu, pasti akan muter balik. Kalau dari Klender itu muter baliknya sama ya, belok kiri dulu nanti baru muter balik, karena perempatan itu sudah ditutup. Jadi saya juga baru tahu nih teman-teman ya, karena memang sudah lama tidak kesini. Ya, ternyata ditutup di situ. Dia memang agak sedikit mutar ya. Ini Jalan Raya Kalimalang, ini biasa pemudik, tapi motor pun nggak begitu kelihatan itu bahwa pemudik ya, masih belum sepertinya. Atau mungkin kalau yang motor ini lebih enak mudik itu dilakukan pada sore ataupun malam hari, karena lebih adem. Kalau jam segini panas juga sih. Nah, ini jalur pemudik nih kalau dari Jakarta nih Kalimalang ya teman-teman, sampai ke Kerawang, itu lewatnya jalur sini. Masih belum terlihat juga begitu banyak pemudik, padahal hari ini sudah mulai waktunya para pemudik itu pulang kampung ya teman-teman. Kalau ini sih mungkin masih banyak yang melintas orang-orang seperti biasa aja. Nah ini harusnya di depan itu nggak boleh lurus ya, harus belok kiri dulu, ke Jalan Raden Inten, baru di Jalan Raden Intennya itu putar balik. Tapi masih dibuka ya. Oh mungkin belum ditutup sih memang. Sepertinya ada yang sengaja buka juga ya teman-teman. Oke, kita ambil kiri masuk ke Jalan Raden Inten. Ya, ini Jalan Raden Inten.
banyak jual aksesoris mobil ya teman-teman. Terus juga ada penjual kitchen set gitu. Tapi memang kebanyakan sih bengkel-bengkel mobil dan juga aksesoris mobil di sini nih. Yang depan ini. Ini Jalan Raden Inten yang ada di Jakarta Timur. Kalau dari sini sih kita tinggal lurus terus ya, lurus terus. Ya, cukup sepi ya teman-teman. Jalan Raden Inten ini tidak terlalu ramai. Itu ada yang mau ke Jatinegara, itu bisa ke kanan. Kalau kita sebenarnya kan lurus ini, ngambil lurus tapi ada ke kanan ini. Kena lampu merah. Salah jalur saya sebetulnya ya. Apalah, ini juga sama, kita ambil jalur lurus aja lah. Oke, kita masih lurus ya. Kalau ke kiri itu bisa ke Jatinegara ya. Kalau ke kanan ini balik lagi ke daerah Bekasi ya teman-teman. Depan itu ada jembatan BKT Banjir Kanal Timur. Ini BKT. Ini kita akan lurus terus lagi. Ya, masih lurus terus. Ini daerah Duren Sawit ya teman-teman, perempatan ini Duren Sawit. Kita masih terus ke Jalan Raden Inten. Ya, memang kalau lewat jalur biasa ya resikonya pasti akan ketemu lampu merah terus teman-teman. Gantian ya, kita gantian dulu dengan yang di depan. Sama sih, kalau yang ke kanan itu nanti tembusnya ke Bintara, kalau yang ke kiri lebih nanti tembusnya ke mana, bisa ke Jatinegara juga teman-teman ya. Tapi ini lewatnya BKT kalau tidak salah. Ya, sudah mulai hijau lampunya. Ayo. Jalur kanan aja. Ini tadi kita masuk dari Raden Inten 3. Nah, sekarang ini sudah masuk ke Jalan Raden Inten 2.
masih terus lurus ya, karena ke Pegangsaan gua emang lurus terus. Salah satu kota di Jakarta Timur. Di depan kalau ke kanan itu Duren Sawit, kalau ke mana ke kanan itu Perumnas Klender. Depan juga bisa juga Jatinegara ternyata ya teman-teman, saya baru tahu loh. Masih lampu merah, harusnya sih sudah hijau ya. Jadi agak sedikit melambat. Itu di depan mobil Transjakarta berhenti. Ya agak sedikit ngerem, jadi terhambat, dan juga banyak mobil-mobil penyedot kotoran itu berhenti di pinggir jalan ya teman-teman. Oke, kita akan lurus terus ini Buaran. Ini masuk daerah Buaran. Depan itu kalau ke bawah itu bisa ke Jatinegara atau ke Klender juga bisa ya bawah. Nah, kita lurus terus ya teman-teman, melewati jembatan Buaran ini. Ini juga kalau hari biasa itu macetnya pol minta ampun, karena ini salah satu jalur kendaraan bermotor ya teman-teman. Masuk di Jalan KRT Rajiman. Tempatnya sih cukup asri ya, maksudnya banyak pohon-pohon yang tinggi juga, jadi terlihat tidak begitu gerah atau panas tempatnya sepanjang jalan ini. Pokoknya dari tadi jalan Raden Inten itu kanan kirinya banyak pohon-pohon ya teman-teman. Ini Jakarta Timur ya. Mungkin kalau di ini tidak terlalu panas lah ya. Setelah Jakarta Selatan kan adem ya, ini adem juga gitu, tapi ya, masih banyak pohonnya kanan kiri gitu, tapi tidak seadem di Jakarta Selatan. Setiap daerah sih punya ciri khasnya masing-masing ya teman-teman. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Pusat, Jakarta Barat itu punya kriterianya masing-masing gitu. Ya, tapi kalau untuk Jakarta Timur ya seperti ini ya teman-teman. Ini suasananya nih. Ya, suasananya kalau memang pas mau Lebaran masih sepi, tapi kalau hari biasa jalur ini ramai juga teman-teman. Ya bahkan cenderung macet lah.
Pengarengan. Ini masuk daerah Pengarengan di Jakarta Timur. Sebetulnya enak aja sih kalau tiap hari jalan sini itu seperti ini ya, sepinya. Tapi kalau hari biasa padat banget. Itu masih lurus terus saja. Yang jalur ini jalur yang tidak biasa saya lewatin di hari biasa. Jadi jalur yang tidak biasa kalau saya lewatin di hari biasa, karena memang jalur ini jalurnya macet banget nih kalau hari-hari biasa. Jadi agak agak horor juga gitu loh ya. Terus juga di kanan kirinya itu banyak orang pedagang, terus juga jalur motor apalagi banyak juga. Karena yang dari Jakarta Timur mau nyebrang ke Pulau Gadung atau mau nyebrang ke Tanjung Priok, tapi biasanya dari Jatiwaringin, dari Bekasi itu kalau mau ke Pulau Gadung salah satunya bisa lewat sini juga gitu. Makanya jalur sini rame banget sama kendaraan roda 2 teman-teman. Enak juga sih menikmati perjalanan ini, karena kanan kirinya juga masih banyak pohon teman-teman ya, kelihatan sejuk gitu loh, kelihatannya sejuk. Tapi yang namanya Jakarta ya cuacanya ataupun juga kelembabannya itu minimalnya 30 atau 31 derajat teman-teman. Kalau di sini, kalau lewat sini berasa jalan-jalan di Bandung, kalau nggak di Bogor. Oke, kita ambil kiri ya teman-teman. Nanti kita sudah masuk ke jalan Bekasi. Dari Bekasi. Wah, di sininya tersendat. Nanti di depan itu kita akan putar balik menuju ke Jalan Pegangsaan 2 teman-teman. Nah, ini agak sedikit terhambat. Ini juga salah satu jalur khusus untuk pemudik ya teman-teman. Jalur Jalan Raya Bekasi ini salah satu jalan untuk pemudik kendaraan roda 2 atau ya mungkin roda 3 juga ada ya, kayak baja itu masih bisa mudik lewat sini. Tapi hari ini kayaknya masih belum terlihat signifikan para pemudik. Saya ngelihatnya itu belum terlalu signifikan melihat para pemudiknya ya, masih cenderung sepi pemudik sih lewat sini ya. Saya juga nggak tahu kenapa, apa karena memang ini terlalu pagi ya, atau mungkin pemudiknya ini akan siang aja nih mereka mudik ke kampung halaman supaya ya pertama sambil menunggu puasa, terus juga biar tidak terlalu panas juga di jalan ya. Jadi nunggu sore aja.
di depan teman-teman kita putar balik ya. Putar balik ke jalan Pegangsaan 2. Putar baliknya cukup lumayan lebar juga ya teman-teman. Di depan itu di sebelah arah ke kanan itu masuk ke kawasan Pulau Gadung teman-teman ya, kawasan industri Pulau Gadung. Ambil kiri karena kita akan masuk ke wilayah Jalan Pegangsaan 2. Ini juga masih sama Jalan Raya Bekasi ya teman-teman. Kanan kiri itu Jalan Raya Bekasi karena jalan ini menuju ke Bekasi. Kita ambil kanan, kita masuk ke Jalan Pegangsaan 2 ya. Nah ini dia ke Jalan Pegangsaan 2. Masih sepi ya, masih sepi memang, mungkin waktunya sepi sih. Jadi ada genangan air ini, nggak tahu, bingung itu air dari mana, tapi menggenang terus. Seperti ada pam yang bocor atau apa gitu. Nah di sini pasti hujan nggak hujan basah terus nih di sini. Atas ini adalah jalan tol dari Kelapa Gading ke tembus ke Jor ya teman-teman, yang ada di Pulau Gebang. Kalau lihat di video saya itu ada jalan tembusannya. Nah ini di atas ini, lewat atas mereka jalan tol ini ya. Nanti tembusnya di Mall of Indonesia daerah Kelapa Gading atau masuk ke ya sekitar dekat Sunter sih. Kita ini bisa masuk ke Kelapa Gading juga, ke Sunter, bisa belok ke kiri sini teman-teman ya. Kita masih lurus aja. Kalau ke kanan ini ke apa namanya, Agung Sedayu ya, masuk ke kanan. Kita masih lurus karena ini sudah Jalan Pegangsaan 2 nih teman-teman ya. Ini Jalan Pegangsaan 2 nya, dari ujung sana Pegangsaan 2 sampai ke ujung sebelah sana, sampai dekat dengan Simpang 5 yang ada di Semper. Di sini juga biasanya ada trailer atau mobil-mobil besar juga biasanya lewat gitu. Tapi untuk hari ini sih memang sudah dilarang ya, sudah sepi.
depan ya teman-teman. Ya tadi sepanjang jalan tadi setelah keluar tol Pondok Gede Jatiwaringin itu kanan kirinya enak ya, banyak pohon, sampai dengan ke sini pun sama nih, Pegangsaan 2 sini kanan kirinya masih banyak pohon-pohon ya, jadi kelihatannya sejuk ya. Nah ini harusnya memang kita belok kiri ya, nggak boleh ambil langsung lurus ya teman-teman, walaupun memang nggak ada yang jaga. Tapi kalau di daerah pas stasiun LRT Pegangsaan ini, yang mau lurus ke Pegangsaan 2 itu harus putar balik di sini dulu nih ya, jadi jangan ada yang lurus. Nah kemarin pas saya lewat, karena ada motor dari arah Pegangsaan 2 itu mau lumayan lurus aja ya, dan ya dia komplain juga, kayak bener aja loh katanya kan, ada teriakan seperti itu. Tapi memang ya saya berusaha untuk tidak melanggar lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas aja sih, bukan merasa betul, tapi memang harus seperti itu gitu. Karena kalau satu orang mencontohkan yang tidak baik, pasti orang itu akan baik ngikutin gitu teman-teman ya. Nah di sini baru kita gabung lagi ke Jalan Raya Pegangsaan 2. Sebetulnya bisa aja lurus, cuma kan ya secara ya secara undang-undang lalu lintas nggak bisa, karena di situ ada tanda perboden, itu dilarang masuk ya. Harusnya sih di situ dipasang barier yang beton itu, supaya orang tidak lurus terus ya. Kalau hari biasa pun macet di situ, karena banyak orang yang dari arah Pegangsaan 2 yang dari Bekasi Raya itu dia lumayan lurus aja gitu loh. Sedangkan yang dari sini dan dari arah sini itu mau belok ke Kelapa Gading itu mereka tersendat jadinya gitu ya. Mungkin kalau ada orang di sub ya, di depannya Gading Nias itu masih sering macet juga, karena memang banyak yang menerobos larangan atau perbodennya di situ. Ambil kiri dulu ya. Nah, kita putar balik di depan. Ambil kiri dulu ya, karena tadi lampu merah. Kita ambil kiri, mau apa? Sambil jalan-jalan, kita mutar-mutar aja. Kalau ini memang bukan karena perboden ya, karena tadi barusan lampu merah. Dan saya cari alternatif, apakah dengan memutar di sini lampu merahnya masih bisa terkejar, ataukah seperti apa? Ya, ini di depan ada mobil truk sampah. Ternyata masih belum hijau. Saya muter balik aja, masih belum hijau nih di daerah situ. Ya, jadi kalau dari Pegangsaan 2 mau ke
ke nyebrang ke apartemen Green Hill, itu kalau kena lampu merah kita bisa muter balik dulu gitu, ambil kiri dulu untuk muter balik lagi, itu jauh lebih cepat ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tetap sehat, tetap